Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Mari boleh datangi samping kiri kanan kita. Katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang boleh kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu ke belakang Tuhan. Sampai hari ini penyertaan-Mu nyata Tuhan. Kebaikan-Mu boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Dan biarkanlah Tuhan Roh-Mu Tuhan Yesus terus memenuhi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah raya 1. Tuhan berkati, Tuhan Yesus hadir. Biarkanlah hadirat-Mu turun Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang hadir Tuhan Yesus. Kiranya Engkau percepat langkah mereka Tuhan Yesus untuk ke tempat ini Tuhan Yesus. Dan biarkanlah jiwa yang suam-suam kuku Tuhan Yesus Kau panaskan kembali Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus rindu Tuhan, haus Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat hadirat-Mu Tuhan Yesus hadir Tuhan di tempat ini, ada mujizat terjadi Tuhan di tempat ini. Ada kelegaan terjadi di tempat ini Tuhan. Dan ada sukacita Tuhan Yesus boleh memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah kami Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dalam jiwa dan roh kami Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta David Teja akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikanlah kata-kata ilahi Tuhan Yesus. Biarkanlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus. Dan boleh setiap kami Tuhan yang hadir mendengarkan Tuhan dapat merema Tuhan Yesus, dapat dikuatkan Tuhan dan dapat diberkati Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus kami juga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan Yesus, gembala di GBI Gatot Subroto Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat marifat Tuhan. Kiranya apa yang boleh menjadi visi-Mu Tuhan Yesus, boleh hamba-Mu ini sampaikan Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan di GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala di rayon 1G Tuhan, juga gembala di tempat ini Tuhan di HOJ, Papa Jo dan Mama Olga. Tuhan Yesus berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Apapun tantangan, apapun halangan Tuhan yang boleh hamba-Mu ini hadapi Tuhan, mereka dapat menang di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki mereka dapat tegak berdiri Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh ada Tuhan di bangsa ini Tuhan. Terima
Terima kasih kalau kami boleh ada di tengah-tengah negara yang maju ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau lawat bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari Presiden Prabowo Tuhan, juga Bapak Gibran Tuhan Yesus, beserta jajaran di bawahnya Tuhan Yesus. Berkati setiap kebijakan, setiap aturan, dan boleh mereka keluarkan Tuhan Yesus semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Amen. Kami berdoa juga Tuhan untuk pilkada serentak Tuhan yang akan diadakan bulan ini Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan Yesus. Amen. Engkau ambil alih semuanya Tuhan Yesus, dari mulai persiapan sampai pengumuman nanti Tuhan. Kami percayakan Tuhan pemimpin setiap daerah Tuhan itu pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang toleran, pemimpin yang selalu mengedepankan Tuhan kesejahteraan rakyatnya Tuhan Yesus. Segala kepentingan golongan, segala kepentingan pribadi Tuhan Yesus, kiranya Engkau patahkan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang maju dan sejahtera Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pumarote Tuhan Yesus. Setiap kota, setiap desa Tuhan, biarkan mereka mengenal Engkau Tuhan. Amanat agung Tuhan, boleh mereka dengar, boleh mereka dengarkan Tuhan Yesus. Mereka banyak percaya. Banyak yang percaya Tuhan akan Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus untuk dapat memberitakan amanat agung ini Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarkan hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan, nama-Mu yang kami tinggikan. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama berdoa dan Yesus. mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kau ajaib di tempat ini ya Tuhan Yesus. Ini setiap kami umat-Mu ya Tuhan, pulih tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Sebab dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, selain kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, kasih-Mu nyata Tuhan. Kami naikkan dan sembah kami bagi-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akui kebesaran-Mu di tempat ini. Kami akui kedaulatan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Makasih ya Tuhan.
pernah berubah ya Tuhan. Sampai selamanya hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap ada Tuhan, walau dunia semua bergoncang. Tergoyahkan, Kau tetap Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami akui kebesaran-Mu ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang Kau tak berubah, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Sebab tiada nama lain hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan kepada Tuhan Yesus. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau pencipta segala yang makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Tiada Allah lain, hanya Engkau ya Tuhan, hanya Kau,
Ikandaralabaralaba. Kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu tercurah. Syakandaralabaralaba. Kau hadir ya Tuhan. Dalam setiap keadaan kami ya Tuhan, kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami memandang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Kami lihat kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan. Syakandaralabaralabaralaba. Syakandaralabaralabaralaba. Yesus, Yesus, kami berseru padamu. Syakandaralabaralaba. Kau berdaulat, Kau berkuasa. Syakandaralabaralabaralaba. Syakandaralabaralaba. Yesus, Kau dahsyat. Sebab hanya Engkau saja ya Tuhan yang layak ditinggikan. Syakandaralabaralaba. Makasih ya Tuhan. Syakandaralabaralaba. Yesus. Kau hadir ya Tuhan. Syakandaralaba. Kau dahsyat ya Tuhan Yesus. Kau dahsyat ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak ya Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kasih ya Tuhan. Kasih ya Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your Oh Lord, for your name is great and greatly
ajaib ya Tuhan. Dahsyat selama-lamanya Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami muliakan seumur hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau saja yang layak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, sukacita dari Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan sukacita kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita dari Tuhan kekuatan kita, amin. Sama-sama nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kami terima cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. GBIH saja, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Ini nyanyian iman kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, dengan penuh sukacita nyatakan kepada Tuhan. Nyanyi haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami terima sukacita dari-Mu Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Boleh sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Nyanyikan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Takkan hilang. Kau
penuhi setiap kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita. Sekali lagi nyatakan, nyanyi haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi nyatakan dengan iman, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sorak-sorai haleluya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh katakan samping kiri kanan, terima sukacita sorga. Haleluya. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami rasakan kasih-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat, buat sukacita-Mu Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan Yesus dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bawa kami dekat dengan-Mu. Setiap kerinduan kami Tuhan, setiap kataku Kau pun menuku. Tak kusangka ku temukan satu kasih kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita angkat pujian ini dari awal. Dekat dengan-Mu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Yes Tuhan,
jauh mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidup, membawa sembahku Tuhan, membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari lebih lagi dekat dengan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025, kita memasuki tahun 5785, yaitu tahun PH. PH artinya 85. P itu angka 80. H merupakan huruf kelima dari alfabet Ibrani. Gambaran huruf P adalah sebuah mulut. Sedangkan angka 5 adalah kasih karunia. Angka 5 muncul 2 kali, yaitu berarti kasih karunia ganda akan dicurahkan. Katakan amin. Kunci untuk mendapatkan kasih karunia ganda adalah mulut. Ingat bahwa kita masih berada di dekade P, di mana kita diingatkan tentang peranan mulut, termasuk ucapan, lidah, termasuk juga apa yang diketik di media sosial. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu kita harus menjaga mulut, ucapan, lidah, apa yang diketik, dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Berkata benar dan membangun, serta menjauh dari kejahatan mulut dan saksi dusta. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Puasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah salah satu bentuk strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Kita baru meninggalkan tahun P Dalet 84. Yang berbicara tentang pintu yang terbuka, dan hanya orang yang merendahkan diri yang bisa memasuki pintu itu. Orang yang merendahkan dirinya, salah satu cirinya bisa lihat dari mulut, ucapan, lidah, dan apa yang diketik. Tahun 5785 ini merupakan kelanjutan dari tahun 5784, di mana merupakan tahun tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
termasuk peperangan, bencana alam, kekacauan, keributan, dan termasuk juga pemurnian dalam gerejanya. Makna tahun 5785 adalah tahun menyambut kedatangan Roh Kudus, yang membuat umat Tuhan merasa butuh dan mengingini Roh Kudus. Akan banyak terdengar orang-orang yang berseru-seru, kami memerlukan Engkau Roh Kudus, kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Setelah terjadi hal-hal yang dinubuatkan pada tahun 5784, maka sekarang kita melihat dan merasakan Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Gambaran kuno dari huruf He adalah seperti orang yang mengangkat tangan. Hari-hari ini akan banyak orang-orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang dahsyat terjadi. Ini kasih karunia ganda Tuhan. Makna angka 5, He, juga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Juga dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil. Maka jumlah orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka 5.000 ini berbicara tentang penuaian jiwa yang besar. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Mereka sedang melihat tanda dan mujizat yang luar biasa. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi seperti yang dituliskan dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini diibaratkan sebagai padang gurun. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Jadi yang dituntut selalu keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada maaf bagimu. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diibaratkan menjadi kebun buah-buahan. Kita akan berbuah dengan lebatnya. Kita selalu akan melakukan kebenaran. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Buah dari damai sejahtera ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Makna huruf He seperti pada gambar ini adalah bahwa celah atau jendela yang terbentuk pada huruf He ini merupakan gambaran celah atau jendela mulut Tuhan yang menghembuskan rohnya. Perhatikan juga cara pelafalan huruf ini. Pun seperti orang yang menghembuskan nafasnya. He. Nama Abram berubah menjadi Abraham karena ditambah dengan huruf He, yang artinya Abram menjadi Abraham karena ada hembusan Roh Kudus, ada pewahyuan. Hembusan Roh Kudus
atau pewahyuan akan membuat banyak orang menjadi berani dan bertindak dengan iman seperti Abraham yang taat pada perintah Tuhan. Abraham taat untuk menuju kemana Tuhan memanggil. Bahkan rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Mereka akan meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan apa yang sudah familiar untuk menuju destiny yang Tuhan tentukan. Haleluya. Dalam tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tubuh, bisa angkat tangan, tepuk tangan, lipat jari. Jiwa atau akal budi, dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Tetapi kalau roh, itu harus dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kalau tidak berbahasa roh atau berbahasa lidah, berarti ada sesuatu yang kurang. Tidak sempurna. Karena itu saya harus terus berdoa buat kita semua. Supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa lidah. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Ada pertanyaan, mengapa dalam ibadah orang berbahasa roh bersamaan, padahal 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 berkata, bahwa hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Satu persatu dan harus ditafsirkan. Nah, bedakan. Karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan dari atas ke bawah itu untuk membangun jemaat. Itu di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Hanya 2-3 orang bergantian yang boleh berkata dengan bahasa roh disertai penafsirannya. Tetapi kalau bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan penyembahan, artinya dari bawah ke atas untuk membangun diri sendiri. Ini boleh digunakan bersama dalam ibadah seperti 120 orang pada hari raya Pentakosta. Atau 12 murid di Efesus dan lain-lainnya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memasuki tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus dan tahun kasih karunia ganda, kita juga harus memandang harta atau kekayaan yang Tuhan berikan dengan hati-hati agar kita menyenangkan hati Tuhan. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka teologi GBI bukan teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, teologi penderitaan, tetapi teologi penata layanan. Artinya harus seimbang dalam mengelola talenta atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi prinsip mengenai yang pertama, pandangan terhadap kekayaan. Teologi kemiskinan itu berkata dosa. Teologi kemakmuran berkata itu kebenaran.
Tetapi teologi penata layanan berkata itu tanggung jawab. Hal yang kedua, saya bekerja untuk, menurut teologi kemiskinan, sekedar memenuhi kebutuhan. Tetapi teologi kemakmuran berkata, ingin jadi kaya. Tapi teologi penata layanan itu untuk melayani Tuhan. Orang berdosa, menurut teologi kemiskinan, itu adalah orang kaya. Tapi menurut teologi kemakmuran, itu orang miskin. Tetapi teologi penata layanan adalah orang yang tidak setia. Itu adalah orang yang berdosa. Kemudian yang keempat, saya memberi karena yang pertama, menurut teologi kemiskinan, kewajiban. Tapi teologi kemakmuran berkata, untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi teologi penata layanan, saya memberi karena mengasihi Tuhan. Dalam hal pemakaian uang, yang kelima, teologi kemiskinan diliputi rasa takut dan terpaksa. Tetapi yang menganut teologi kemakmuran tidak hati-hati dan konsumtif boros. Tetapi teologi penata layanan, mereka berdoa dan bertanggung jawab. Dari tabel ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar itu murid-muridnya gempar, tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Untuk bisa masuk kerajaan Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus, Allah kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, orang muda yang kaya gagal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, karena hartanya banyak. Mazmur 62 ayat 11b berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya.
Jadi supaya hati kita tidak lekat pada harta, maka kita harus memberi. Alasannya karena mengasihi Tuhan, tidak yang lain-lain. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 berkata, peringatkanlah orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat ini, orang kaya masuk surga oleh karena mengikuti ayat ini. Sesuai dengan ayat tadi, kita melihat bahwa orang kaya bisa masuk surga. Sekali lagi diingatkan, kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena untuk mendapat sesuatu nantinya, tetapi kita memberi karena mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tahun 5785, PH merupakan kelanjutan dari tahun 5784, P Dalet. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai pintu yang terbuka. Juga digambarkan seseorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Jadi hanya bagi orang yang rendah hati, pintu itu terbuka. Tahun 5785, PH adalah tahun kasih karunia ganda. Hanya bagi orang yang rendah hati, Tuhan akan membukakan pintu untuk mendapat kasih karunia ganda. Orang-orang congkak, sombong, tinggi hati tidak akan mengalami kasih karunia ganda. Peringatan kepada orang-orang yang sombong. Yang pertama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini ada di 2 ayat. Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi ini berarti suatu peringatan yang sangat serius. Yang kedua, Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hari-hari ini, kita sedang memasuki tahun yang baru. Tahun 5785, PH, yang merupakan kelanjutan dari P Dalet. Saudara, saya percaya peringatan tentang kita harus rendah hati itu sangat kuat. Sekali lagi, Tuhan sangat menentang orang congkak. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita semua di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini tanah gersang.
Sehingga kesombongan muncul. Padang gurun. Tapi mari kita sekarang angkat tangan kita. Kita katakan, kita minta, ini tahun Roh Kudus. Ini tahun pencurahan Roh Kudus. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Jesus, telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita. Uria la la bashara la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Oh ya la la bala 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 bala. Tuhan, curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan, curahkan Roh-Mu. Biarlah padang gurun ini menjadi berkebun buah-buahan. Kami yang congkak, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rendah hati. Curahkan Roh-Mu, kami akan menerima Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus lebih lagi. Terima. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Betul gak sih? Bodoh amat. Pulang-pulang aja, biarin. Shalom Gereja Tuhan. Berikut HOJ Update edisi pekan ini. Di tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Halo Papa Mama dan adik-adik Joyful Kids. Ibadah Joyful Kids diadakan bersama dengan ibadah raya di ruangan Joyful Kids. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi aku, A Cahaya. Hai Sobat GC, ibadah GC diadakan setiap minggu jam 11 siang di tempat ini. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Monik. Bagi anak-anak muda, ibadah Evosi akan diadakan setiap hari Sabtu kecuali minggu pertama jam 5 sore di tempat ini. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Saudari Indri atau dapat dilihat melalui Instagram @_evosi_Jakarta. Baptisan air diadakan setiap hari Sabtu pada minggu kedua. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Bapak Roni Petrus. Penyerahan anak diadakan setiap minggu pertama di tempat ini. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Rumah doa online diadakan hari Rabu jam 8 malam dan hari Sabtu jam 5 pagi. Dan untuk rumah doa on-site diadakan hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Gembala Korsiati atau Sekretariat Gereja. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut. Dan mohon menyimpan nomor sekretariat yang baru. Bagi para pelayan, aktivis, dan jemaat dihimbau untuk ikut serta dalam doa puasa bersama yang dimulai pada tanggal 30 November sampai 9 Desember 2024 dengan pokok doa sebagai berikut. Untuk info kegiatan lainnya dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau dapat dilihat melalui Instagram @gbihoj. Sekian HOJ Update edisi pekan ini. Sampai jumpa di minggu depan yang pastinya lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati.